secangkir kopi dan jendela terbuka. Asap mengepul dari secangkir kopi, disambut alunan merdu kicau burung pipit. Nampak jendela terbuka lebar, menampilkan segala yang telah lama dirindukan. Berawal dari Wuhan, menyebar ke seluruh penjuru dunia, menguasai rasa ketakutan setiap orang, meninggalkan rasa duka kehilangan akan kematian. Menghentikan segala kegiatan dengan lantang stay at home digaungkan. Perlahan aku meminum kopi sembari merenung sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Mimbar TV yang setia, kembali bersama saya Robi Kurniawan. Barusan kita semua mendengarkan bacaan puisi yang penuh energi, bacaan puisi yang merasuk bagi yang mendengarkan. Yang membacakan tadi siswi kelas 9 MTSN 4 Sidoarjo. Dia adalah Vanessa Aizatul Qorik. Puisinya itu dilombakan dalam Lomba Cipta Baca Puisi tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Mandua Mojokerto. Bacaan puisi itu juga berhasil diraih oleh Vanessa, juara favorit. Dan tentunya juara favorit itu berada di lomba tingkat Jawa Timur. Dan tidak hanya itu saja, ternyata Vanessa memenangkan kategori lain, yaitu juara 3 mading di lokasi yang sama. Langsung saja saya menyapa Vanessa yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Vanessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bacaan yang tadi dilantunkan, dibacakan puisinya tadi itu benar-benar energik ya? Alhamdulillah jika Mas Robi berpikir seperti itu. Saya merasanya benar-benar bacaannya itu judulnya terkait dengan Secangkir kopi dan jendela terbuka. secangkir kopi dan jendela terbuka. Yang mana isinya tadi saya kalau boleh ambil itu terkait dengan suasana yang sekarang, Ya, pandemi. iya betul sekali. Semenjak pandemi itu tidak bisa kemana-mana, harus tetap di rumah saja untuk menjaga mengikuti protokol kesehatan. Ya. Dan untuk memutus rantai COVID-19. Untuk memutus mata COVID, memutus mata rantai COVID-19. Jadi kita betul-betul kayak merinding untuk mendengarkannya itu. Nggak salah juga, ternyata Vanessa itu dari bacaan puisinya ini juara favorit ya tingkat Jatim. Alhamdulillah. Dan tentunya saya hadirkan di sini Vanessa tidak hanya sebagai juara favorit lomba Cipta Baca Puisi. Ternyata Vanessa ini sudah menggeluti dunia literasi. Ya, Vanessa, betul ya? Ya, betul. Sudah menggeluti dunia literasi di mana sekarang Vanessa sudah punya karya buku solo. Gak hanya karya buku solo, ternyata dia juga punya sebelumnya itu buku antologi gabungan Vanessa dengan guru pembimbingnya di MTSN 4 Sidoarjo. Tentunya kita akan membahas dalam hari ini siswa berprestasi di MTSN 4 Sidoarjo. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan juga di samping Vanessa sudah ada guru pembimbing yang tentunya terus menyemangati, terus membimbing, terus mengarahkan bagaimana Vanessa ini bisa terus meningkatkan literasinya. Sampai-sampai dia sudah bisa bikin buku karya solo. Beliau adalah Ibu Nur Samsuarini Puji Astutik. Assalamualaikum Bu Puji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alhamdulillah. Raffi. Sehat, Bu Puji? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Puji terus membimbing terus ini Vanessa dari awal sampai akhir sampai sekarang tadi dibacakan puisinya itu menang juara favorit. Iya, insya Allah seperti itu. Seperti itu. Dan apakah kemudian puisinya itu juga dicantumkan dalam masuk dalam wadah bukunya dia atau majalah dari madrasah? Ketika lomba itu langsung spontan. Oh, langsung Vanessa, spontan. iya, Vanessa langsung membuat karena itu kan diupload. Jadi kirimnya video itu lombanya secara virtual untuk tahap pertama, Iya. kemudian tahap kedua lolos. Nah, setelah lolos kemudian masuk final. Masuk final itu dia harus offline, artinya langsung ke tempatnya. Langsung ke tempatnya. Iya, ke Man 2 Mojokerto yang ada di Jalan R.A. Kasuni. Oke. Sukok. Oh gitu. Iya, iya. Vanessa, berarti yang dibacakan barusan yang sangat menggelegar itu benar-benar spontan, tidak ada dari karya puisi sebelumnya berarti. Spontanitas langsung oleh juri untuk membuat, diberi waktu beberapa menit, kemudian setelah itu dibacakan ke depan beserta peserta lainnya. Hebat ya. tapi kalau boleh tahu puisi yang dibacakan tadi itu sebelum punya buku atau setelah punya buku? Setelah punya buku antologi. Setelah punya buku antologi. Sebelum karya solo ya? Iya. Artinya sebelum tampil dalam kompetisi itu sudah punya pengalaman ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa ini Vanessa ini begitu cintanya dunia literasi, puisi misalnya. Kenapa kok begitu cintanya? Awalnya itu saya punya kakak, dia kuliah jurusan sastra. Saya lihat bukunya antologi puisi. Nah, itu saya tidak tahu, cuma berusaha mengikuti dengan mengutarakan perasaan saya dalam bentuk tulisan. Saya tidak tahu itu bakat saya atau bukan. Iya. Nah, setelah di MTS, saya baru tahu kalau itu bakat saya untuk menulis setelah saya mengikuti jurnalistik yang dibina oleh Bu Puji. Bu Puji, waduh keren. Artinya sebenarnya hanya coba-coba itu ya. Coba-coba. Jadi sebelum MTSN berarti waktu di tingkat MI berarti dulu ya. Iya. Tahu karena kakaknya jurusan. Belum tahu itu, tahunya di MTS kalau berbakat. Kalau yang MI itu cuma nulis perasaan saja. Tulis perasaan saja, tapi itu tumbuh ketika membaca tulisannya kakak, kan gitu ya. Puisi juga seperti itu. Kok enak, akhirnya saya untuk mencoba-coba tulisan itu. Ya. Kemudian masuk di MTSN, ternyata bertemu Puji. Ada ekstra jurnalistik. Ekstra Kebetulan jurnalistik. yang bimbing di situ adalah saya. Ketemu akhirnya sama ini Vanessa. Nah, Bu Puji, kok bisa kemudian akhirnya menemukan Vanessa? Oh, ternyata Vanessa ini punya potensi di sana. Mungkin Mbak Vanessa bisa menceritakan awalnya itu. Dia bisa menceritakan. Gimana Vanessa? Mbak? Awalnya itu ya, ada pengumpulan untuk membuat majalah Al Jihad. Nah, saya itu ditugaskan, diberi tugas sama Bu Puji untuk mengisi, misalnya puisi Mbak. Nah, saya tidak bisa, mungkin tidak bisa, tidak apa-apa, kan pasti bisa. Dan akhirnya ada sekitar 2 mungkin yang diterbitkan di majalah. Itu yang pertama punya saya yang baru diterbitkan dalam bentuk buku, meskipun dalam bentuk majalah. Nah, seterusnya itu tiba-tiba Bu Puji, sebelum libur COVID kayaknya pandemi, itu Bu Puji, Mbak, ayo buat puisi. Berapa Bu? 40 kira-kira. Terus karena saya agak 40 judul ya? Ya, 40 judul agak keberatan ya. Karena banyak ya 40 yang biasanya mungkin tulis satu ini 40 langsung gitu ya. 40 saya coba kerjakan sedikit-sedikit, tapi kok
agak kadang susah, kadang ada yang bingung mau nulisnya tuh kayak gimana. iya. Terus mana sama Bu Puji, saya ingin nyerah tapi nggak apa-apa, kan itu bisa, punya bakat, tinggal mengembangkannya saja bagaimana. Dan akhirnya saya tetap berusaha meskipun agak ngoyo gitu ya. Iya. Masalahnya untuk menerbitkan satu buku, kalau siswa itu kan minim 40 halaman. Iya. Kalau puisi kan 40 judul. 40 Jadi judul. saya satu lembar satu puisi. Saya menekankan ke Mbak Vanessa, kalau kamu ingin punya buku, ya sampean harus target 40 judul puisi itu harus selesai. Iya Bu, gitu. Akhirnya ya semangat lagi. Tidak terasa tertekan dengan Puji. Tidak, Justru senang ya. Ya, senang ternyata akhirnya bisa punya buku sendiri. Punya buku sendiri meskipun baru antologi. Iya. Yang penting buku milik saya, karya saya. Kemudian Bu Puji, untuk buku yang kemudian dihasilkan sama Vanessa, mungkin masih antologi ya. Untuk mengenalkan ini buku hasil dari karya siswa MTSN-nya itu show up-nya, maksudnya menunjukkan oh ini karya siswa, itu bagaimana Bu Puji? Begini Mas Raffi, untuk formasi kata ini adalah antologi saya dengan Vanessa. Boleh saya cerita sebentar boleh. Untuk masalah antologi saya dan Mbak Vanessa ini? Kalau melalui penerbit memang beda-beda. Iya. Penerbit satu dengan penerbit yang lainnya. Kebetulan kami ini kan alumni dari Media Guru. Iya. Media Guru punya aturan sendiri. Kalau siswa itu harus satu bisa menerbitkan buku solo kalau dia sudah mengikuti pelatihan yang namanya Sasi Sabu. Satu siswa, satu buku. Ternyata Vanessa saat itu belum pernah pelatihan. Akhirnya gini Mbak, solusinya ayo gabung dengan Bu Puji. Saya pun memaksakan diri, saya nggak punya background membuat puisi dan lain sebagainya. Ternyata saya harus ngimbangi Vanessa. Akhirnya muncul di sini puisi saya hanya 6 atau 5 judul puisi dan akhirnya kita kolaborasi muncul buku ini. Sebentar tadi akhirnya Bu Puji mengimbangi harus mengimbangi Vanessa, bukan Vanessa mengimbangi saya karena memang background saya nggak ada di situ. Akhirnya bagaimana solusinya supaya karyanya dia ini terwujud. Akhirnya saya memaksakan diri. Akhirnya muncul di sini. Ya ini Bu Puji kok aneh, moro-moro nggak puisi. Iya, begitu. Akhirnya tapi meskipun di situ ada, tapi porsinya lebih banyak. Betul, makanya saya kan hanya 5 judul atau 6 judul yang ada di sini. Tujuannya bukan menunjukkan ini karya saya, tapi saya ingin mengangkat karyanya si Vanessa. Bagaimana dia itu karyanya bisa terkumpul di sini dan bisa dipublikasikan. Kemudian bangga ya. Bangganya ternyata Bapak Kepala ini merespon, Mas. Merespon artinya tadi saya sampaikan ke Mas Robi bahwa kita punya majalah Al-Jihad. Majalah Al-Jihad itu terbitnya 1 tahun 2 kali. Nah ini supaya bisa dikenal oleh seluruh siswa yang ada di MTSN 4, akhirnya kita sempat mending terbitnya majalah itu 1 kali. Nah sehingga formasi kata ini adalah spesial bagi Mbak Vanessa karena ini dicetak sejumlah siswa atau seluruh warga madrasah. Sesuai dengan jumlahnya majalah itu tadi ya. Betul. Jadi setiap siswa itu pegang satu-satu. Sehingga dengan demikian karya Mbak Vanessa ini dikenal oleh semua siswa, bahkan karyanya bisa dibaca di rumah masing-masing siswa. Itu ceritanya. Keren. Jadi ada support penuh dari madrasah juga, di mana ini karya murni dari Vanessa. Meskipun ada ketentuan-ketentuan itu tadi, sebenarnya pingin untuk langsung karya solo, tapi ada ketentuan harus ikut pelatihan dulu. Tapi mungkin belum, tapi karyanya sudah ada. Segera dibikinkan buku, itu bisa dilakukan dengan cara bergabung dengan karyanya guru, gitu ya Bu ya. Dengan supportnya Bu Puji juga, kemudian support madrasah, terbitlah buku formasi kata. Dan eksistensinya semua siswa tahu, warga madrasah tahu dengan
dicetak sejumlah dengan majalah itu tadi ya, menggantikan edisi majalah itu. Dan kebetulan juga saat pembagian bukunya Mbak Vanessa ini adalah diterima langsung oleh orang tua siswa. Wah. Jadi orang tua yang menerima, bukan siswanya. Di situ akhirnya apa? Orang tua ikut bangga, loh ternyata di sini siswa MTSN 4 Sidoarjo mampu untuk menerbitkan sebuah buku. Nah ini jadi inovasi, jadi inspirasi, jadi motivasi bagi siswa yang lain. Ya Mbak Vanessa. Akhirnya membuktikan Vanessa bisa bikin buku ya Vanessa ya. Iya. Kemudian akhirnya bukan lari ya, dari antologi itu bisa menciptakan, bisa menghasilkan karya solo, itu bagaimana perjalanannya Vanessa? Nah, kalau yang buku solo itu saya ikut pelatihan. Pelatihannya itu informasinya diberikan oleh Bu Puji melalui grup jurnalis. Iya. Nah, siapa yang mau ikut pelatihan menulis Sasi Sabu, satu siswa satu buku. Satu siswa satu buku. Saya ikut. Itu semua dibiayai madrasah. Saya ikut. Kalau tidak salah pelaksanaannya itu bulan Ramadan. Ya. Sekitar 1 bulan dengan 3 kali pertemuan melalui aplikasi Zoom. Hingga setelah pertemuan kami disuruh untuk membuat naskah. Ya. Dan alhamdulillah setelah dari pengalaman membuat buku yang formasi kata, untuk membuat buku yang kedua yaitu Nyanyian Kalbu tidak ada atau hanya sedikit gangguan yang ada. Tidak seperti yang pertama ya. Kesulitannya lebih mudah yang buku kedua karena sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Ya, waktu pengumpulan itu langsung saya serahkan dan katanya, ya siap, penerbitannya dibiayai madrasah lagi. Saya sangat berterima kasih karena saya mampu menerbitkan buku lagi melalui karya-karya saya tanpa harus mengeluarkan uang sebenarnya. Karena madrasah sangat mendukung siswa yang berprestasi. Jadi Vanessa patut disyukuri ya. Jadi apa yang ingin dilakukan, menulis, meski cerpen, buku itu tetap disupport sama madrasah. Tapi apa hanya sebatas puisi? Rencananya kedepannya saya mau membuat buku kumpulan puisi lagi. Oh, puisi lagi. Sudah ada beberapa judul dalam bentuk naskah. Dan itu masih kurang, saya mau menambah lagi. Untuk menuliskan puisi itu sebenarnya Vanessa mengambil inspirasi dari mana? Apa tidak ada titik kejenuhan? Puisi lagi. Gimana ya? Kalau kadang melihat kejadian atau sesuatu itu kadang tiba-tiba mengalir. Kalau jenuh itu mungkin bisa bermain dengan kucing. Itu pun kucingnya banyak. Bisa jadi inspirasi juga. Jadi malah apa ya istilahnya? Jadi kebiasaan. Iya. Menulis puisi. Kalau misalnya karena udah biasa, kalau nggak ngapa-ngapain jadi gatel mungkin gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa dibilang jenuh, nggak ada jenuh ya? Enggak. Jadi masih pengen terus lagi berkarya. Iya, masih kurang, masih perlu berkarya lagi. Perlu berkarya. Masih muda. Kemudian Bu Puji saya ingin tahu sih sebenarnya ini Vanessa itu literasinya sudah cukup bagus. Literasinya terus ditingkatkan. Dia dari hati itu pengen nulis lagi. Sebenarnya dari pengamatannya Bu Puji, kesehariannya Vanessa ini emang seperti itu atau bagaimana Bu Puji? Baik Mas Raffi. Kalau Mbak Vanessa ini salah satu murid saya yang sangat patuh sama Bapak Ibu guru dan tidak pernah istilahnya kalau diberi tugas itu bahasanya meweli atau nunda-nunda pekerjaan, tidak. Bahkan Mbak Vanessa ini sampai kebingungan, pernah curhat ke saya. Satu sisi mau mempersiapkan lomba di jurnalistik, tapi satu sisi dia juga ikut tim karya ilmiah remaja. Juga mempersiapkan
juga mempersiapkan mau ada lomba. Akhirnya saya gini, kapan sih, kan harus pinter-pinter bagi. Kasihan juga kalau saya harus memberikan tugas bersamaan, kan dia juga butuh waktu. Akhirnya gimana Bu Puji? Ya gini aja, prioritaskan untuk yang karya ilmiah dulu, karena kan jadwalnya sudah pasti. Nah, untuk yang ini kan masih kira-kira 2 minggu atau 1 bulan lagi kita pikirkan setelah karya ilmiah gitu. Akhirnya gitu, pernah capek Bu, capek gitu. Pulangnya sore-sore kan Mas. Setelah pembelajaran kemudian ada masuk di lab IPA untuk melakukan penelitian, kemudian membuat makalah dan lain sebagainya. Akhirnya ya saya lihat saja Mbak Vanessa ini nggak ada aktivitas lain, ya hanya di sekolahan, pulangnya sampai jam 4, jam setengah 5 gitu. Ya memang untuk jadi anak prestasi kan anak yang memiliki prestasi melalui proses yang panjang, dan itu harus sabar, dan gurunya harus ulet. Nah gurunya kalau siswanya belum pulang, ya jangan pulang. Akhirnya ya kami, Bu Utami itu juga sampai jam 4, setengah 5 ya dampingi anak-anak gitu, biar tetap semangat. Tapi Vanessa di luar kegiatan sekolah, karena Vanessa ini kan giat terus untuk meningkatkan belajarnya ya. Aktif sampai pulang jam 4 sore. Kalau pulang juga belajar lagi atau bagaimana? Kalau pulang itu bantu ibu. Bantu ibu. Bantu ibu. Bantu ibu. Apa bantu ibu apa? Beres-beres rumah. Kadang memasak. Katanya Vanessa ini juga bantu orang tua bikin kerupuk, betul tak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi selain nulis bikin puisi, itu juga bikin kerupuk. Iya. Bikin kerupuk apa? Kalau boleh tahu. Kerupuk apa namanya? Kerupuk bawang apa kerupuk udang? Apa? Bukan kerupuk udang, kerupuk bawang kayaknya. Kerupuk bawang, kerupuk apa itu yang digoreng pasir gitu atau? Iya, digoreng pasir. Digoreng pasir. Tapi kesibukan itu tidak mengganggu kegiatan belajar ya? Tidak, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Tapi latar belakangnya Bu Puji, latar belakangnya Vanessa ini emang seperti itu ya? Juga fokus belajar, bikin buku di rumah, bantu orang tua jualan kerupuk. Ya emang latar belakangnya seperti itu. Iya, saya tanya sendiri sama Mbak Vanessa, saya tanya, ayah kerja di mana nak? Ayah itu kuli bangunan, gitu. Kuli bangunan. Bahkan kalau ada program PIP ya, program PIP, program Indonesia Pintar, itu penggantinya yang dulu itu BSM, kami sempat menyampaikan ke anak-anak, kalau memang persyaratannya itu bisa terpenuhi, mengapa tidak kamu mengajukan, termasuk salah satunya Mbak Vanessa. Jadi persyaratan yang kita ajukan untuk mendapatkan PIP atau beasiswa atau bantuan dana sosial dari Dinas Sosial itu PIP, itu akhirnya terpenuhi kan persyaratannya, akhirnya ya kami ajukan dari sekian siswa, termasuk Mbak Vanessa ini peserta penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Maaf, bisa dibilang kan dari serba terbatas ya perekonomiannya ya. Ya harapannya mungkin Vanessa dengan banyak prestasi ini bisa mengangkat derajat orang tua. Amin ya. Amin. Kalau boleh tahu cita-cita ke depan apa ini Vanessa? Cita-citanya mau jadi dokter sama penulis. Kenapa kok pengen jadi dokter? Mau jadi dokter hewan karena dokter hewan. Iya, karena lihat banyak kucing di jalanan yang kadang-kadang kasihan gitu. Terlantar. Tidak diurusi gitu. Karena itu pengen jadi dokter hewan. Semoga cita-citanya terkabul. Amin. Dan tidak hanya itu, hobinya menulis itu tetap terus berjalan. Terus melahirkan banyak karya-karya yang lain, dan terus madrasah terus mensupport, tidak hanya mungkin setelah lulus, tapi tetap Vanessa tetap berkunjung, tetap kemudian silaturahim, kemudian madrasah tetap
mensupport Vanessa, pengen tahu Ini perkembangannya saya tantang gimana Mas gitu. Robi. Tantang gimana Bu Puji? Saya tantang begini, ini kan kelas 9. Kelas 9. Sebentar lagi kan harus meninggalkan madrasah. Iya. Nggak mungkin selamanya di MTSN 4 ya. Iya. Apa Harus mau selamanya melanjutkan. di MTSN? Maunya begitu. Harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya berpesan sama Mbak Vanessa, Mbak, nanti ini kan tinggal beberapa bulan sampai Iya. di kelas 9. Bu Puji pesan, sebelum sampean meninggalkan madrasah harus ada satu karya lagi yang diterbitkan. Insya Allah Bu, siap gitu. Jadi ini tantangan buat Mbak Vanessa sebelum keluar dari madrasah harus harus menerbitkan satu buku lagi. Kalau boleh Semoga tahu berhasil. judulnya apa? Bukan judul ya. Saya kalau judul itu belakangan menyesuaikan isi dari puisi-puisi. Oke, yang menyesuaikan saya dengan isi yang akan Betul. ditulis ya. Iya. Isi yang akan ditulis bertema apa? Kira-kira? Mungkin masih dirahasiakan ya. Mungkin biar para pemirsa yang ada di Penasaran. rumah penasaran. Iya. Siswa yang menyaksikan, guru, kemudian orang tua yang menyaksikan pengen tahu apa ini yang mau dihasilkan lagi sama Vanessa. Sabar dulu penasarannya, nunggu tanggal tayangnya gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kapan targetnya? Akhir Oktober insya Allah. Wah. Ini tinggal berapa hari lagi loh? 20 hari lagi. Kalau yang itu kan proses yang kumpulan 50 peserta itu Mas Robi, itu sudah keluar ISBN-nya, judulnya Itu adalah artinya antologi ya, Bu? Iya, antologi. Untuk karya solonya? Yang solonya ini kami target Maret 2022. Maret 2022. Iya, Artinya sudah. sebelum belum keluar, lulus, belum keluar ya. Semoga itu terpenuhi. Iya. Amin. Amin. Ya semoga apa yang dihasilkan sama Vanessa ini bisa menggugah termotivasi para pemirsa, semangat pemirsa yang menyaksikan pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, harapan apa dari Vanessa bisa disampaikan ke pemirsa, sama Bu Puji juga bisa menyampaikan harapannya apa ke depan. Mungkin Vanessa dulu silakan. Jangan takut menulis, jangan takut tulisan itu tidak bagus. Tetap menulis, karena sesuatu itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi diri sendiri. Sudah? Itu sudah? Itu saja. Bu Puji silakan. Untuk harapan kami adalah kami tetap memotivasi para siswa, siapapun yang punya bakat dan minat dalam bidang tulis menulis, ayo bergabung dengan kami di tim jurnalistik MTSN 4 Sidoarjo. Semoga kedepannya MTSN 4 Sidoarjo terus menambah karya-karya bukunya lebih banyak lagi. Iya. Itu Mas Robi. Baik, terima kasih Bu Puji dan Sama-sama. Vanessa. Semoga prestasinya lebih banyak lagi. Madrasah terus Amin. mensupport apa yang kemudian diprestasikan dari siswa peserta didiknya. Jika Vanessa bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Jadi semoga semuanya juga bisa menulis, sudah memulai literasinya ditingkatkan. Terima kasih banyak. Saya Robi Kurniawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.